Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, al-azizil hakim, ar-raufur rahim, alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in alim. Tsumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti yang sering saya sampaikan bahwa kita sekarang sedang berada di posisi akhir zaman yang mendekati hampir akhir kehidupan, di mana dari yang diperkirakan dari penafsiran sebuah hadis yang diambil oleh As-Sayuti, bahwa Hijriah hanya akan mencapai sampai 1477. Sekarang sudah 1443. Berarti sisa waktu yang teratur bagi umat Islam hanya sekitar tinggal 34 tahun lagi. Di mana dari beberapa banyak hadis disampaikan bahwa di akhir zaman itu berbagai macam fitnahan, berbagai macam kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan akan betul-betul merajalela di muka bumi ini. Jadi kita jangan merasa tenang bahwa setelah selesai ujian yang kita lalui kemarin-kemarin bahwa kita akan segera berakhir. Tidak. Kalau menurut hadis-hadis Rasulullah bahwa semakin ke akhir zaman maka kebiadaban, kezaliman, kemaksiatan dan kemungkaran akan semakin merajalela. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, makanya dari yang saya sampaikan tadi salah satu ayat yang memerintahkan kepada kita wasari'u ila magfiratin, kita harus segera, bahasanya segera, harus secepatnya untuk meraih, mencari ampunan Allah. Jangan lalai, jangan terpedaya dengan kehidupan, jangan tertipu dengan harapan bahwa Allah menyatakan bahwa asdaqul qailin, bahwa tiada ucapan yang terbenar, yang benar hanya ucapan Allah. Kita sudah diperingatkan oleh Allah agar segera mencari, meraih, menggapai ampunannya, yang tidak akan didapat ampunan itu ketika sudah datangnya kematian kepada kita. Jangankan kematian, kalau telah kita pun diberikan kesempatan bahwa matahari terbit dari sebelah barat, kita pun tidak sempat berbuat apa-apa lagi.
harapan kita, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan umur, memberikan kekuatan, kesehatan, jangan sia-siakan. Siapa saja, diri kita, keluarga kita. Sebagaimana Allah berpesan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ku ampusakum, jagalah diri-diri kamu sekalian, wa ahlikum, dan keluargamu, naran dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia durjana dan batu-batu berhala. Alaiha malaikatun giladun syidadun, yang para penjaganya adalah para malaikat yang amat bengis, amat sadis. Wa yaqaluna ya la yasunallaha, yang tidak pernah mendurhakai Allah para malaikat itu. Wa yaqaluna marun, dan senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hidup ini kita sekarang Allah memberikan pilihan, mau pilih jalan yang lurus atau yang bengkok, yang pasif, mau pilih jalan yang benar atau yang salah, mau pilih jalan yang hak atau yang batil. Allah memang memberikan kebebasan kepada kita, tapi jangan salah. Kita boleh memilih pilihan sekarang, tapi kita tidak memilih, tidak boleh, tidak bisa memilih balasannya. Balasannya tidak bisa kita memilih. Ketika kita mengambil jalan yang salah, nanti tidak bisa kita mengambil jalan yang lurus. Ketika kita sekarang banyak menjalankan jalan yang batil, susah nanti kita untuk bisa kembali kepada jalan yang hak. Maka dari itu, kesempatan kita sekarang harus betul-betul memprioritaskan keselamatan kita, keluarga kita. Mari kita sama-sama semuanya segera menyadari, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada seluruh makhluknya, lebih mengikuti perintah-perintah Allah daripada perintah-perintah manusia, harus lebih takut kepada Allah daripada takut kepada aturan-aturan manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqaddarul akhirah wala tansibaka minad dunya. Allah memprioritaskan, menyuruh kepada kita itu, carilah oleh kamu sekalian bekal untuk kehidupan akhirat. Jadi yang prioritas itu, yang dicari bekal itu yang akhirat. Tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, akan tetapi kamu pun jangan melupakan untuk kehidupan dunia. Tapi dalam kenyataan sekarang banyak di antara kita terbalik. Untuk meraih, untuk mencapai materi, kelebihan rezeki, kita sampai banting tulang, terpokok-pokok, sampai apapun kita lakukan. Tetapi untuk keselamatan kita, tuntunan dari Allah, kita lalaikan, kita tidak pedulikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana mungkin Allah nanti akan memperhatikan kita ketika kita sekarang melalaikan Allah? Bagaimana Allah akan menolong kita ketika sekarang pun kita tidak menolong Allah? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum semuanya berakhir, mari kita secepatnya menyadari bahwa kita harus betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, menjalankan segala perintahnya, dan lebih takut kepada Allah daripada takut kepada selain Allah. Betul, memang kita diwajibkan untuk berikhtiar, kita diperintahkan untuk berusaha, bukan
bukan berarti sekarang yang dikejar akhirat saja, bukan. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin dan selalu ditanamkan niat supaya hasil usaha kita juga baik di sisi Allah dengan niat yang baik sesuai dengan tuntunan agama. Dan yang keduanya, kita tetap ketika kita setelah berusaha untuk keduniaan, kita pun harus maksimalkan usaha untuk keakhiratan. Banyak di antara kita yang ketika mau ada dapat pembagian, contoh di pelabuhan 200.000 rupiah yang akan dibagikannya sekitar jam 4 subuh, harus bekerja dulu semalaman. Banyak orang yang mau melakukan itu, mau menurunkan barang, gajinya 200.000, begadang semalaman, mempersiapkan segalanya untuk meraih 200.000. Tetapi banyak yang menyanyiakan di antara kita dari tawaran Allah, yang Allah katakan barang siapa yang melakukan sholat sunat subuh atau sholat fajar 2 rakaat, maka 2 rakaat sholat sunat fajar itu nilainya lebih besar dari bumi, langit, dan segala isinya. Tetapi setiap tawaran yang Allah berikan yang begitu menggiurkan, yang hebat-hebat, dari mulai baca Quran, berzikir, bersolawat, kita melalaikannya. Sementara kita senantiasa berharap di akhir nanti kita akan mendapatkan pertolongannya, akan mendapatkan perhatiannya, akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mumpung kita masih ada waktu, mari kita sama-sama. Kalau kita sekarang, kenapa kita tidak begitu serius terhadap agama ini, terhadap menjalankan perintah Allah? Karena hati kita dalam keadaan tidak bersinar, tidak mampu menyedot hidayah dari Allah. Maka dari itu, mulailah dari saat ini, lakukan istighfar, lalu senantiasa memohon kepada Allah dalam setiap sholat. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku ya Allah jalan kebaikan, mudahkanlah kepadaku jalan kebaikan ya Allah. Tempatkanlah aku ya Allah di majelis-majelis, berikanlah kekuatan, kemampuan untuk menghadiri majelis-majelis ya Allah yang mendekatkan kami denganmu ya Allah. Memohonlah kepada Allah, ya Allah hati kami ini ternyata tak mampu ya Allah menerima segala kebaikan ya Allah. Bersihkanlah hati kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Minta kepada Allah, itu pasti, bukan mungkin, pasti. Kalau kita memohon setiap saat kepada Allah, bukan menunggu hari. Setiap salat itu kita mohon Allah beri sikit-sikit terus rujukan. Ya Allah, cintakan hati kami ya Allah kepadamu. Cintakan hati kami untuk senantiasa melaksanakan perintahmu, salat sunnah. Tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada Rasul. Tanamkan dalam hati kami rasa kasih dan sayang kepada tetangga, kepada kaum muslimin, kepada agamamu. Mohonlah kepada Allah, maka Allah akan terus menaburkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita. Maka kita sedikit-sedikit akan terbuka, baru kita akan melihat cahaya. Yang kita lihat sekarang ini hanya tipu daya semua, karena kita hanya mampu melihat dengan mata kepala sendiri, bukan dengan mata hati. Seolah-olah ini adalah hebat, seolah-olah ini adalah akan menyenangkan. Semakin kita kejar, maka akan semakin menjadi fata morgana. Maka mudah-mudahan melalui khutbah Jumat singkat ini, secepatnya kita menyadari untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.